Rasa itu dari mana asalnya? Apakah memang rasa itu dari zat ataukah memang dari sir? Kalau kita menjelaskan tentang rasa itu kan ada dua, artinya ada rasa jasmani dengan ada rasa rohani. Jasmani seperti manis, pahit, asin, gula dan sebagainya. Rohani mungkin ada sesuatu ketenangan jiwa atau memang ketentraman atau itu penjelasannya gimana dulu. Terima kasih Bu ya. Iya, itu makanya jadi kalau kita bicarakan istilah itu dengan menggunakan bahasa Indonesia menjadi rumit persoalannya. Rasa yang lidah merasakan itu zauk. Kalau rasa di hati namanya hes. Bersih rasa juga. Jadi kayak terkenal. Kalau Anda tahu mengerti tetangga itu miskin makanya serba kurang, kalau ini tetangga kaya makanya berkecukupan, memahami ini kaya ini miskin itu menggunakan akalmu. Tetapi kalau Anda merasa terharu kalau ada orang miskin, itu yang dipakai domir musyafir, ya kan? Ketika Anda tidak suka melihat orang itu susah, tidak suka melihat ada orang senang, maka harus dipertanyakan Anda ini statusnya manusia atau binatang, ya kan? Baru Anda manusia ketika Anda ikut berbahagia melihat ada orang bahagia, ya kan? Anda ikut sengsara melihat orang yang sengsara. Tetapi ketika Anda bisa melihat sesuatu, apakah itu dengan fuadun, apa dengan domirun, apa dengan basiratun, yang bisa melihat transparan dan transandental itu adalah basirahmu. Wa idza kashafna anka ghita'aka fakana basaruka al-yawma hadid. Ketika dikelupas basirahmu, terbuka basar, maka menjadi basirah itu menjadi transparan dan transandental, paham semuanya. Kemudian bagaimana kerja domir, akal, pikiran, qalbun, fuadun, basiratun, itu semuanya punya wilayah kerja yang berbeda-beda. Mata fisik ya, mata, telinga, mulut, lidah, bibir, tangan, kan begitu ya, akan berbeda-beda. Kalau merasakan sesuatu manis dan pahit pakai apa? Pakai lidah. Lidah sendiri pun itu tidak sama. Kalau merasakan manis itu adanya di pinggir, kalau yang bangsa sepet-sepet pahit itu di tengah. Vaksin bakar-bakar di ujung. Itu juga ada wilayah kerja sama, jadi tidak semudah itu ya. Tetapi kalau sir itu sendiri adalah merupakan rahasia yang tidak bisa diketahui kecuali Allah dan kita yang punya sir itu. Itu pun kalau kitanya sudah minal wasilin, yang sudah nyampe. Kalau enggak ya kita juga enggak tahu. Apalagi sir yang sangat rahasia. Status kita di masyarakat saja kita kadang-kadang salah memposisikan diri kok. Betul enggak? Keburu gede dase. Rasanya masa ditanya Bapak siapa? Masa nggak kenal? Seile nggak kenal. Ya Bapak siapa? Masa nggak kenal? Enggak kenal kok. Saya nggak kenal kamu kok. Marah dia pergi. Ya udah, saya juga nggak perlu kenal orang seperti itu mah. Saya tidak perlu kenal orang yang seperti itu. Bikin capek. Paham nggak? Ya kita banyak pilihan kok. Seperti kita milih, nggak cocok pilih yang lain.
Betul kayak gitu. Ya udah. Jadi dia merasanya sudah orang besar, semua orang kenal gitu. Nah ketika kita menghormati saja, saya sopan. Jadi modal tuh, ya sakur saja masih ada hormat. Apa nih? Kayak cemran hiram konon. Jadi dia merasanya, ya gitu. Jadi ketika kita sopan itu dikiranya kelemahan, dikiranya lebih hebat gue daripada dia sakur. Dia jawab hormat pada saya. Bayangkan, itu kan sedikit tolol. Enggak banyak, sedikit tolol. Ya kan gitu. Nah itulah saya ingin mengasih pemahaman bahwa kerendahan hati itu adalah keperkasaan, bukan kelemahan. Untuk merubah itu sudah angel pikiran manusia, paham nggak? Ya bukannya Anda semakin respect pada orang yang rendah hati itu, malah nggak paham, dikiranya kamu sudah jadi orang mulia. Aneh begitu. Jadi tergantung kepada bagaimana sudut pandang. Nah kalau Anda masih menyatakan apakah hidup itu takdir juga, dari sudut pandang jangan dibentur-benturkan. Kalau kita bicara hakikat, semua yang terjadi itu sudah ada skenarionya. Nggak mungkin orang memutar film tanpa ada skenario dulu. Lakonnya siapa, pemainnya siapa, sampai dialognya pun kalimatnya dilatih dulu dong. Ya kan? Nah, kalau kita main panggung sandiwara, 10 orang suruh naik panggung, silakan kamu pilih peran masing-masing. Lakonnya apa kira-kira? Lah ya itulah persoalannya. Jadi jangan dibenturkan bahwa ini berarti. Jadi begini, silakan Anda mengatakan, ya kan, bahwa tidak ada daun kering pun yang jatuh kecuali sudah mendapatkan ketentuan dari Allah. Kalau tidak, nggak bakal jatuh. Daun saja, sealam dunia jatuh aja, itu sudah ada ketentuannya. Nasibmu sudah ada. Sekarang mau percaya silakan, kayak udah. Ya kan begitu. Dan saya bukan teori, tapi ini realita yang sebenarnya, bahwa di mana peranmu, kamu bikin matanya di mana? Pernah bikin mata? Bayar nggak? Hidung, mata, dan semua organ tubuh yang bekerja di luar di akal tidak sadar Anda bekerja siang dan malam. Anda tidak pernah merasakan. Anda tidak bisa mengendalikan aliran darah Anda, tidak bisa mengendalikan degup jantung Anda. Lalu Anda mengatakan aku menentukan. Apa yang kau tentukan? Orang ini manusia kadang-kadang dipikir gila juga sih. Kita lahir juga bukan pilihan kita. Saya jadi laki-laki juga nggak pernah milih. Sampai namaku pun bukan pilihanku. Otakku juga bukan hasil karyaku. Betul nggak? Lahir di kertas juga kan nggak milih. Saya tidak pernah dilibatkan apapun. Saya menerima beres lahir. Dikasih tinggal duduk manis saja nggak mau, gimana sih?